Ya, dimanapun Anda berada, salam dari manapun ya, dari Sabang sampai Merauke, salam dimanapun Anda berada. Selamat bergabung di channel Bola Bang War. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas tentang peluang timnas Indonesia U23 melawan Malaysia di Piala AFF U23 bersama channel Bola Bang War. Ya, selamat datang teman-teman semuanya. Ya, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia ya besok tanggal 21, di mana ini merupakan laga sangat penting bagi kedua negara ya. Indonesia bermain di kandang sendiri memiliki track record yang cukup buruk ya melawan Malaysia. Terakhir kali kita bermain di kandang di timnas U23 kita kalah ya kawan-kawan. Kita beberapa kali kalah, bahkan di final SEA Games kita juga kalah. Ini menjadi tantangan buat Indonesia bermain di kandang timnas U23 ya, bermain di GBK yang merupakan kita tahu stadion yang sangat disukai oleh Harimau Malaya. 2010 kita kalah di timnas senior, 2011 kita juga kalah, 2019 kita juga kalah di GBK ya. 3 kekalahan ini menjadi track record buruk buat timnas. Ini harus dipecahkan. Ini harus dimenangkan, wajib menang melawan Malaysia di kandang sendiri ya. Mari kita dukung timnas Indonesia kawan-kawan. Mari kita dukung kemajuan sepak bola Indonesia. Intinya jangan anggap remeh, betul ya. Di mana laga kali ini nantinya AFF mengkonfirmasi ya akan menggunakan sistem head to head kawan-kawan. Sistem head to head di mana apabila Malaysia menang 2-0 maka Malaysia lolos ke fase berikutnya. Tapi apabila Indonesia menang atau imbang maka Indonesia yang akan lolos ya. Tidak boleh lebih dari 2-0. Kita kalah 2-0 maka kita selesai, karena kita kemarin cuma menang 1-0 melawan Filipina ya. Seharusnya apabila kita menang 3-0 atau berapapun itu ya, kita bisa lolos walaupun kalah ya. Kalah berapa nol. Intinya kita wajib menang ataupun imbang melawan Malaysia. Ya, dibantu tab-tab layarnya kawan-kawan, dibantu tab-tab layarnya, dibantu tab-tab layarnya. Kita bahas terus sepak bola Indonesia ya. Gerard van der Bert lawan Vietnam Thailand. Ya betul, pembuktiannya di Piala AFF ini melawan Vietnam dan Thailand ya, di semifinal nantinya. Kita sapa dulu tamu kita, Bang Ray. Halo, assalamualaikum Bang Ray, selamat malam. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Gimana nih menurut Bang Ray, laga Indonesia melawan Malaysia, di mana ini sepertinya akan memecahkan rekor penonton ini. Laga seru, duel serumpun, Bang. Karena ini Indonesia, jangan salah ya, apabila kita kalah 2-0 maka dipastikan kita gagal lolos, Bang. Ini kan bahaya juga ini, Bang. Kita tahu Malaysia kemarin menang 7-1 lawan Brunei, tapi itu nggak jadi sebuah ini ya, para tolak ukur, tetapi mental mereka bangkit, Bang. Ini setelah kalah lawan Filipina, mental mereka pasti akan bangkit ini. Gimana apalagi melawan tuan rumah di kandang mereka di Stadion GBK. Gimana menurut Bang? Silakan, Bang. Oke, kalau buat pertandingan lawan Malaysia ini kita pasti udah tahu semua lah ya. Ini bakal jadi laga yang paling dinanti-nanti sama supporter Indonesia tuh. El Betul, betul. Clasico-nya ASEAN. Betul. Udah pasti bukan cuma pemainnya yang bakal gontok-gontokan di atas lapangan, tapi supporternya juga. Kalau dari sisi permainan ya, saya tuh ngikutin AFF tuh eh, kemarin di Filipina, terus pertandingan uji coba lawan Brunei. Mm-mm. Kalau lawan Brunei itu saya nggak hitung gitu loh, karena Brunei itu belum sampai dengan detik ini pun masih terhitung kayak tim terlemah lah. Makanya kita bisa bantai Mm-mm. mereka gitu kan, dengan squad yang ada. Cuman benar-benar teruji itu ketika kita lawan Filipina. Nah, lawan Mm. Filipina ini serangan banyak, cuman nggak berbuah gol. Gol pun kalau terjadi itu dari gol bunuh diri. Iya, betul. Lemparan Nah, ke dalam dari si ini. lemparan ke Mm-mm. dalam, Robbie Darwis. berbuah gol bunuh diri dari Robbie Darwis. Jadi kan sebenarnya apa ya? Kita tuh belum bisa setajam itu untuk di ASEAN tuh yang U23 sekarang ya. Nah, cuman kita nggak tahu nih lawan Malaysia nanti seumpama kayak gimana. Tapi kalau mau berkaca di pertandingan sebelumnya, lawan Malaysia itu bisa dibilang pede kalau eh,
ada perbaikan dari ranah sisi taktikal. Karena ketahuan banget Bang, itu main gaya menyerang. Iya, betul. Main gaya menyerang babak pertama tuh jor-joran banget. Stamina itu semuanya dikeluarin. Setiap kali kalau misalnya lawan itu dapat bola, itu banyak pemain tuh yang ngejar sampai all out lah, saya lihat lah gitu kan. Nah di babak kedua itu ada penurunan tempo, Iya, betul, betul. udah mulai kecapean nih para pemain nih. Nah hal yang kayak gini kan bisa jadi apa ya, bagi tim lawan sekelas Malaysia itu kan pasti mempelajari pertandingan kita kemarin Iya, betul. gitu. Kalau itu sampai dikeluarin lagi pas lawan Malaysia, abis kita. Itu bakal dimanfaatkan kelemahan kita semacam itu tuh untuk menghukum kita itu berbuah gol. Makanya Oke. kalau untuk masalah besok ya, saya sih harapannya dari sisi stamina itu ada perbaikan. Itu yang pertama. Kedua, dari sisi individual pemain, kalau bisa jangan terburu-buru lah gitu loh buat apa, buat ngasih serangan gitu loh. Kemarin itu kan kelihatannya kayak buru-buru banget, maksa banget buat ngasih bola ke depan. Akhirnya Iya, ngopernya asal, akurasinya juga nggak tepat. Jadi kayak udah mulai main asal-asalan aja gitu loh. siap, Nah siap, ini, siap, siap. apalagi ini Malaysia tuh kalau kayaknya ada pemain naturalisasi ya buat di U23. Ada. Nah apalagi mereka Oh, itu juga, nanti kita masuk ke segmen selanjutnya. Ini cuman ulasan dulu, Bang. Oke, Bang Rey, iya, tahan dulu, Bang Rey, tahan dulu. oke siap. Teman-teman yang di bawah dibantu tap-tap layarnya ya, dibantu tap-tap layarnya. Yang di atas tidak apa-apa. Yang di bawah dibantu tap-tap layarnya. Oke, kita sapa dulu Bang Jasmilan. Halo, assalamualaikum Bang Jasmilan. Waalaikumsalam Bang Wat. Apa Oke, kabarnya selamat malam malam. ini? Semoga sehat selalu Bang Jas ya. Bang Farhan, Alhamdulillah halo, sehat. assalamualaikum Bang Farhan. Waalaikumsalam. Oke, baik, baik, baik. Oke, kita ke Bang Jas dulu kawan-kawan. 3 menit Bang Jas. Silahkan narasi Bang Jas terkait laga besok ini melawan Malaysia. Silahkan Bang Jas. Kalau pandangan aku melawan Malaysia besok, ada harapan kita menang mungkin lebih dari 2-0. Dalam artian pemain-pemain yang dipakai pemain waktu lawan Filipina. Karena aku melihat permainan lawan Brunei di babak kedua itu sudah aku anggap itu permainan tingkat lemahnya Indonesia. Tapi waktu melawan Filipina itu tingkat kuatnya dari Indonesia. Sayangnya pertahanan dari Filipina ini aku anggap luar biasa. Indonesia Iya, melakukan serangan yang signifikan tapi nggak membuahkan hasil. Aku cuma berharap di pertandingan lawan Filipina ini pemain-pemain yang dipakai itu kemungkinan untuk di belakang aku lihat sudah bagus. iya. Walaupun ada kekurangan dari si Kakang, tapi aku minta di sayap itu si Ahmad Maulana dipakai lagi. Kemarin aku lawan Filipina aku lihat nggak main dia. Si yang pemain Arema Malang siapa? Ahmad Maulana ya. Ahmad Ah, Maulana ya, si yang main si Buffon. ya, si Victor Detan aku minta di pasangan second strikernya si ini si Jens Reven. Kemungkinan Jens Reven ini kalau untuk pasangan sama si Victor Detan ada kemungkinan ini di babak pertama nih Bang War ya. Di babak pertama Iya, di nih aku babak minta pertama si kemarin. Victor Detan, Jens Mm. Reven kalau bisa dipasang. Karena si Victor Detan ini orangnya nggak egois. Iya, Walaupun betul, dia betul. melakukan serangan yang bagus, tapi dia nggak egois. Aku ngelihat si Jens Reven ini kawan-kawan yang lainnya menganggap bahwa si Jens Reven ini nggak pantas dikasih bola. Itu yang aku kekurangan di babak kedua melawan Brunei. Jadi aku Kenapa tuh nggak berharap pantas, Bang? Menurut Abang Jas kenapa tuh? bukannya aku menganggap nggak pantas, tapi pemain-pemain kita yang menganggap si Jens Reven ini nggak pantas dikasih bola. Iya, Padahal kenapa? posisinya si Kok Jens bisa? Reven ini Kok bisa? sudah
pada posisi Jens Levin ini sudah bagus, tinggal nerima. Memang kekurangan dari Jens Levin ini menerima bola-bola enak, tapi menerima bola-bola enak dia penyelesaiannya bagus. Iya, Inilah betul, yang betul. aku harapkan. Tapi itu kemungkinan itu yang didapatkan nanti dengan pasangan dengan Victor Detan. Victor Detan dengan si Rafael Struijk bagus. Oke, siap, Bang Jas. Oke, Oke. terima kasih Bang Jas ulasan di timnas Indonesia tadi. Nah, ini teman-teman, Bang Rey, Bang Jas melihat laga melawan Malaysia, di mana kita tahu Malaysia adalah salah satu tim terkuat di grup ini ya. Di mana Filipina pun sebenarnya menang kemarin, bukan menang murni karena memang mereka menguasai laga. Karena saya nonton laga Malaysia lawan Filipina, itu memang Malaysia itu menguasai hampir setengah lapangan itu, bisa dibilang. Mereka melakukan bisa dibilang menekan habis-habisan Filipina, namun memang mereka kelemahannya di counter attack. Nah, melihat pemain-pemain yang hadir ya, pemain-pemain keturunan yang hadir di kedua negara. Nah, di sini ini dia. Ini dia. Nah, Indonesia memiliki Jens Raven dan Malaysia memiliki Fergus Tierney. Dua striker yang bisa dibilang cukup berbahaya ya dari kedua negara, di mana Jens Raven sudah menciptakan 6 gol dan Tierney baru 2 gol. Gimana nih teman-teman melihat sosok dua striker ini ya di tim nasionalnya masing-masing. Tapi sebelum itu teman-teman yang di bawah jangan lupa dibantu tap-tap layarnya, kawan-kawan ya. Kita dukung terus timnas Indonesia. Bang Ray, gimana melihat potensi dua pemain keturunan ini? Baik Jens Raven ataupun Fergus Tierney, Bang. Silakan. Oke, kalau misalnya buat fan yang siapa tadi namanya? Fergus Tierney. Fergus Tierney ini saya belum terlalu kenal ya. Saya belum cari tahu tentang dia gitu kan, belum pernah riset Dia juga. pemain Tapi kalau senior buat timnas Malaysia, Bang. pemain senior ya. Iya, pemain senior. Dia udah main di timnas Malaysia dari umur 18 tahun ya, di Piala AFF U23 di edisi sebelumnya dia juga main itu. Gini sebenarnya kalau buat striker dari Malaysia sendiri ya, saya sih sebenarnya kurang riset juga tentang striker semacam ini kayak gimana tipenya. Cuman kalau dari saya pribadi yang bisa jadi bagian yang bisa digarisbawahin tuh sejauh ini masih aman-aman aja buat kita itu untuk pede gitu loh. Walaupun dengan striker dia tuh yang terbilang muda gitu kan ya. Iya. Nah, yang justru paling digarisbawahin buat saya pribadi itu dari striker kita. Berkali-kali Kenapa itu tuh? finishing. Striker kita itu finishingnya itu selalu nggak memuaskan. Bahasa kasarnya mah jelek. Dari segi finishing ya. Setiap Iya. kali contoh kayak kemarin pas lawan Filipina. Momen yang harusnya dia itu oper untuk bisa jadi gol, itu malah ditendang. Gitu loh. Ini kan masih Itu ada yang mana kayak tuh? Hoki semacam Caraka, Rahmat Arjuna, atau siapa, Bang? Nah, saya lupa tuh di bagian di siapa tuh gitu kan ya pas lagi momen itu tuh. Iya, Soalnya saya iya. nggak merhatiin banget ininya nomor punggungnya, cuman momen itu yang paling bikin saya kesel sebenarnya. Itu sebenarnya bisa buah jadi gol. Cuman kalau misalnya dia tahu cara tim workingnya sedikit gitu ya, itu bisa jadi keuntungan buat kita. Nah, masalahnya tuh setiap kali finishing, itu tuh yang jadi permasalahan dari kemarin-kemarin tuh selalu aja itu. Finishingnya terlalu terburu-buru dan masih ada rasa pengen menonjol satu individu gitu loh. Iya. Ditambah, saya juga nggak yakin kalau Hoki Caraka dimainin lagi. Hoki Iya. itu punya ada penurunan performa gitu kan ya. It's okay Iya, orang betul. mau bilang misalnya dia itu mau main tarkam gitu loh. Ya itu nggak jadi soal. Cuman yang jadi garis bawahin di sini itu adalah penurunan performanya dia. Bisa-bisanya ya pelatih itu memberi kesempatan gambling di lini depan, memberikan dia kesempatan bermain dengan peran yang sebenarnya vital dan dia nggak bisa nyelesain peran itu gitu loh.
Ya mau Jens kayak mau Hoki Caraka kayak gitu kan. Itu sebenarnya saya masih harus bilang ya, sorry itu saya masih tumpul. Jens itu Masih tumpul. iya, Jens itu kelihatan tajam itu pas lawan Brunei doang. Brunei kan tim terlemah gitu loh. Iya, betul. Brunei itu tim terlemah, wajar dia bisa panen gol. Nah, ujian sebenarnya kan kemarin kan di Filipina, terbukti lawan Filipina, dia nggak bisa berkutik. Hoki Caraka pun begitu, gitu loh. Hoki juga mau dari U23 zamannya Nathan Chuaon juga performanya juga malah turun, gitu loh. Main di senior juga dulu kemarin juga zaman pas masih main di Piala Asia yang senior juga kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Dimainin juga turun, gitu loh. Jadi sebenarnya saya nggak yakin kalau pemain semacam dia itu diturunkan lagi buat lawan Malaysia gitu loh, dengan Oke. cara finishingnya kayak gitu loh. Jens, Terima kasih Bunda Erika, jangan lupa di tap-tap layarnya. Oke, Bang Ray, stop dulu kita oke. ini ya. Kita baca dulu kolom komentar. Ini dari teman kita baca dulu dari Rifan. Hoki Caraka harusnya pas lawan Filipina oper. Oke, siap-siap. Semoga nanti bisa lebih baik ya striker timnas Indonesia. Menurut Bang Jas, gimana nih Bang Jas? Silakan. Sebelumnya terima Soal kasih buat Bunda Erika yang sudah kirim mawarnya. Silakan Bang Jas. soal striker ya, aku Iya, melihat striker. striker di Dua antara striker tiga. ini. Dari Ya, Malaysia ada kalau yang Tierney Malaysia dan ini, kalau striker Malaysia ini dulunya aku lihat dia performanya bagus, tapi sekarang sudah mulai iya, menurun. Itu sama dengan kejadian dengan iya. Hoki Caraka. Kalau si Jens Reven sebenarnya itu yang pertama yang aku katakan tadi. Jens Reven ini harus punya tandem yang bagus. Tandem yang mau legowo untuk Iya. ngasih bola untuk dia. Jangan tak nyari tandem Mm. yang memikirkan karena dia ini Belanda, karena dia nggak mau mengejar bola, dia nggak dikasih. Aku ngelihat si Jens Reven ini walaupun dia malas ngejar bola, tapi penyelesaiannya bagus, finishing touch-nya bagus. Yang dikatakan Bung Ray tadi, yang ada satu pemain itu Rahmat Arjuna. Itu bola terupas dari pemain belakang dari Afkan Fikri. Sebenarnya jangan langsung di shoot sama si Rahmat Arjuna, kasih Hoki Caraka. Karena keegoisannya dia mau shoot sendiri. Ujung-ujungnya enggak. Sebenarnya itu peluang golnya sudah 80% kemarin. Tapi karena Rahmat Arjunanya egois, langsung di shootnya nggak jadi gol. Kalau misalnya dikasih ke kawannya kosong, yang duanya kosong, itu kemungkinan jadi gol. Jadi aku cuman pemikiran aku untuk striker, aku lebih yakin daripada Hoki Caraka. Aku lebih yakin ke si Jens Reven. Tapi dengan syarat si Jens Reven pun waktu melawan Hoki Caraka pun waktu melawan Brunei, kalau dia diturunkan kemungkinan dia nggak mungkin bisa mencetak gol lebih dari 3 atau 4 itu. Tapi ini kelebihan dari Jens Reven ini finishingnya bagus. Jadi aku berharap untuk melawan ini permainan Indonesia melawan Malaysia besok ini. Ini permainan yang kualitasnya sudah mulai tinggi. Ini menyerang totalnya ini kayak si Malaysia melawan Filipina kan menyerang total. Indonesia melawan Filipina kan menyerang total juga. Iya, Ini betul, terjadi betul. besok kemungkinan itu menyerang total. Tapi harapan aku untuk pertama ini, untuk babak pertama turunkanlah pemain-pemain yang memang punya kualitas. Memang yang tim inti, jangan nyari. Ini sebenarnya si pelatih Indonesia sudah tahu, sudah dia melawan Filipina dia sudah dapat komposisi pemain. Jadi harapan aku untuk melawan Malaysia ini komposisi yang sudah ada di pikiran pelatih kita ini itu yang diturunkan di babak pertama. Kalau memang sudah ada gol-gol yang tercipta, silakan dia mau nyari formasi lagi silakan. Tapi dengan harapan babak pertama turunkan dulu pemain-pemain inti mereka, pemain-pemain inti Indonesia kayak Jens Reven, Victor Letan, si yang terdepan ya. Kalau belakang kemungkinan aku yakin si Ferrari sama Kadek Arel, Ferrari.
Ya, Karik Arel sama Ferrari. Kakang. Kakang aku masih agak ragu karena Kakang Oke. masih agak ini sering lepas. Aku lebih yakin di belakang Karik Arel, Kakang sama yang siapa namanya yang pemain apa itu? Yang pemain dari Kadek Arel, Kakang, Ferrari. Ferrari. Kemungkinan Kakang kan posisinya posisi Ferrari, Bang War. Iya, betul. Kemungkinan aku lebih yakin sama Ferrari. Tapi harapan Ferrari jangan sampai emosi, jangan meluap lah. Iya, betul Kalau betul. di tengah, Masalahnya Ferrari kalau itu kan dia meluap-luap ya. Betul iya, betul. kalau di tengah aku masih yakin sama Akan Fikri. Akan Fikri Oke. bagus, kualitasnya bagus. Tapi di depan aku minta si Jens Raven, Raven. diturunkan dari babak pertama. Oh, siap 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 siap. Gitu Iya, ya. Teman-teman, menurut teman-teman di bawah bagaimana nih? Ini kita beri applause ini buat narasumber kita ya. Luar biasa memang analisa dari Bunda Erika naik, kalau bisa naik ini. Bunda Erika naik, bagus. silakan. Ini nggak ada masalahnya. Saya cari-cari nggak ada. Bunda Erika yang mau naik, teman-teman yang mau naik silakan ya. Kita gabung, kita bahas tentang timnas Indonesia, peluang Ini timnas Indonesia. yang di tengah itu striker Vietnam ya. Iya, Vietnam. Tim nasional Vietnam. Ini Tim bukan nasional naturalisasi ya. U23. Naturalisasi juga. Oh, naturalisasi juga ini. Mm-mm. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Tab layarnya Piala AFF ini adalah Jens Raven. Kemudian pemain ini adalah Haikal Danis dari Malaysia. Ini akan menarik ini. Indonesia memiliki 3 pemain yang bisa dibilang sebagai top pemberi kunci ya, atau umpan kunci, yaitu Arkan Fikri, Robi Darwis, dan Reski ya. Rahmat Arjuna ya. Dengan 6 kali umpan kunci, Arkan 5 kali, dan Robi Darwis 5 kali ya. Robi lumayan, Robi bagus. Ini menarik ini, laga antara kedua tim ya, Malaysia dan Indonesia. Karena sama-sama tinggi nih, Bang Jas dan Bang Ray ini. Bung Jas. Karena sama-sama tinggi permainannya. Saya udah nonton. Malaysia mainnya juga cepat ya. Bahkan lawan Brunei pun 1 menit atau 2 menit itu mereka cetak 2 gol. Pricing mereka juga tinggi. Ini bakalan menarik besok. Dengan supporter yang pasti akan lebih ramai ya. Tapi Tentunya. Bang War, sorry Bang War, aku numpang tanya. Posisi Rahmat Robi Darwis kayaknya udah pindah ini. Biasanya kan dia di belakang. Biasanya Robi Darwis itu di ini back kanan. Iya. Di era kepemimpinan Golden Boy ini kayaknya dia pindah agak ke depan ya. Posisi Iya, dia agak pindah ke depan ya. Ya, posisi Joe Palbesi bisa dibilang gelandang bertahan ya, Robi Darwis. Ini dia. Tapi yang menarik teman-teman, ini kita memiliki pemain yang bernama Raihan Hanan. Nah, Hanan ini aku rasa cukup menarik permainannya ya. Dimana di 2 laga ini dia tampil, menurutku ya, ini pandangan pribadi, dia adalah pemain paling impresif yang pernah dari 2 laga ini, maksudnya. Gimana menurut teman-teman? Kita nggak berbicara saya melihatnya dia bahkan lebih impresif daripada Arkan Fikri. Gimana menurut teman-teman? Silakan. Boleh saya komentar dikit? Silakan, mungkin Bang Jas. Boleh komentar silakan, dikit? Silakan. Memang aku ngelihat posisi silakan. si Raihan Hanan memang kalau dibandingkan dengan Arkan Fikri lain-lain posisi di bawah. Kalau Raihan Hanan lebih cenderungnya ke second striker dalam artian di posisinya Victor Detan. Tapi kenapa aku mengatakan Victor Detan yang lebih cenderung di babak pertama, karena si Raihan Hanan ini keegoisannya masih agak tinggi. Kalau Arkan Fikri nggak bisa tergantikan, dia di ini istilahnya apa namanya gelandang serang ini. Kalau aku lihat Arkan Fikri posisi gelandang serang, tapi kemungkinan kalau Raihan Hanan diposisikan di posisi Rahmat Arjuna itu mungkin. Ini yang menurut pandangan aku ya. Raihan Hanan diposisikan di posisi Rahmat Arjuna karena aku lihat ini sama-sama egois yang berdua ini.
Hanan di posisi Arjuna. Posisi Hanan diisi sama Victor Detan. Di striker tunggal nomor 9 itu si Jens Reven. Kalau yang di belakang ini udah lumayan ini, Tony, Firmansyah sama Kang Fikri udah lumayan. Udah aku akui. Robi bagus di posisi Jepal Besi. Tapi nggak tahu Oke. Menurut Bang Ray, silakan mungkin. Apa ini terkait Hanan ya? Iya. Hanan itu punya yang namanya ini bocah sebenarnya lincah gitu. Dia tuh lincah, dribbling, kebukti pas waktu lawan Filipina kemarin tuh crossingnya tuh hampir mau jadi gol itu. Nah cuman ya kekurangannya dia nih kurang konsisten aja sebagai starter. Nah kalau misalnya untuk masalah lini depan gitu ya, mungkin dia jadi super sub untuk mecah kebuntuan kalau lagi terdesak itu masih it's okay gitu. Nah, lebih bagus kalau buat masalah di lini depan tuh saya lebih prefer ke Victor Detan sih. Victor Detan. Ya. Iya, Victor Detan. Karena kalau Hanan ini dia masih ada beberapa kekurangan juga. Kayak pengambilan keputusan decision makingnya juga. Itu harus masih diasah lagi gitu loh. Ditambah dia juga kan pastikan kalau masalah kecepatan ya bisa diadu. Cuman kan dari secara pengambilan keputusannya dia itu masih kurang gitu loh. Mana kapan waktunya dia itu ngoper, kapan dia waktunya passing gitu. Jadi kalau untuk dijadikan sebagai starter tuh agak-agak nggak yakin aja gitu loh. Buktinya kalau misalnya dia emang niat beneran konsisten ya harusnya pas di pertandingannya sebelumnya pun dia harus jadi starter gitu loh. Kalau misalnya dia emang progresif atau misalnya lagi di on fire-nya. Iya, siap. Ya. Jadi itulah lebih kurang ulasan dari ini narasumber kita. Menurut teman-teman yang di bawah gimana? Gimana? Yang di posisi yang aku lihat di Bang War ini, yang perubahannya menurut aku, Hoki Jens Reven, Hanan dipindah ke kiri, di kanan Detan, Buffon kayaknya aku ngelihatnya di babak kedua aja. Ahmad Maulana aku lihat di berapa pertandingan ini sudah lumayan. Yang Kakang kalau bisa diisi Ferrari. Jadi maksud aku Kakang isi Ferrari, Buffon, Ahmad Maulana, Hanan di kanan, Victor Detan Hanan di kiri, Victor Detan di kanan. Hoki Caraka untuk sementara mungkin disadang dulu. Diisi sama Jens Reven. Itu menurut aku Bang. Oke. Luar biasa ya analisa daripada narasumber kita, dan bisa dibilang menurut teman-teman gimana nih? Menurut teman-teman yang di bawah gimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Menurut teman-teman gimana? Tulis di kolom komentar kawan-kawan. Bisa ditulis di kolom komentar. Luar biasa. Ya. Oke teman-teman, kalau memang tidak ada komentar apa lagi. Oke Bang Jas, terima kasih Bang Jas. Itu aja narasi kita ingin kita diskusikan. Mungkin besok saya akan bawa data lengkap ya terkait pemain, apakah itu pemain baik itu pemain dari Malaysia, pemain dari Indonesia, head to head yang lebih kompleks ya. Kita bakalan mendiskusikan hal tersebut. Kita baca dulu dari Bang Rifan. Ini dibilang ada pemain keturunan dari Arsenal. Nanti akan kita bahas juga pemain keturunan Indonesia yang bermain di Arsenal ya. Oke, terima kasih Bang Ray, Bang Jas, terima kasih semuanya. Thank you, sudah Bang tap War. layar. Makasih izin turun ya. Izin saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.